potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Loka Karya 11 ini sesuai tema kita, Bapak Ibu, bahwa tema kita adalah visi untuk perubahan, di mana perubahannya adalah perubahan dalam lingkungan belajar. Ada kata kunci penting, Bapak Ibu, saat kita punya visi. Tentunya kita punya sebuah konsep, di mana konsep ini akan dijalankan. Nah, saat konsep ini mau dijalankan, Bapak Ibu, kata kunci yang paling penting adalah niat, Bapak Ibu. Sesuatu kalau tidak diniati dari hati, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Atau apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi pola konsep pemikiran kita juga tidak akan terwujud. Saya izin Bapak Ibu menyampaikan, kebetulan di sini ada pelaku sendiri. Ingat Pak Arbi dulu ada kesempatan menjadi CGP, Bapak Ibu. Beliau menyatakan tidak pilih menjadi CGP. Kenapa? Karena kayaknya ilmu guru penggerak tidak pas untuk jabatan beliau yang saat itu sudah menyandang kepala sekolah. Sehingga saat ada program sekolah penggerak, beliau mendaftar, dan saya tahu persis perjalanan untuk seleksi ya, Pak Arbi nanti beliau bercerita sendiri. Untuk mengisi IC, untuk wawancara dan lain sebagainya, itu beliau bukan sedang standby di daerah yang ada jaringan internet, Bapak Ibu. Tapi ya tadi, karena niat yang kuat, karena tujuan yang mulia, ini yang menyebabkan motivasi untuk tetap berbuat, melakukan perubahan, beliau tetap lakukan. Dan alhamdulillah beliau terpilih menjadi kepala sekolah penggerak di angkatan 1. Saat bulan Maret, Bapak Ibu, Pak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pak Iwan Sahril berkunjung di Kota Sorong. Hanya ingin melihat gini, Bapak Ibu, kalau sebuah sekolah prestasinya bagus, karena SDM-nya bagus, karena sarana prasarananya bagus, maka sebenarnya tidak perlu dilihat. Itu secara logika memang kondisinya sudah seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan, Bapak Ibu, beliau ingin melihat perubahan yang signifikan, Bapak Ibu. Dari fasilitas yang kurang, SDM-nya terbatas. Bila perlu mungkin sekolah ini dulu bukan sekolah yang tidak dikenal. Tetapi selama 1-2 tahun berjalan, ada niat dari pimpinannya beserta Dewan Gurunya untuk melakukan perubahan. Nah, saat perubahan ini ada, Bapak Ibu, walaupun mungkin skornya ada di 6, tapi kalau start awalnya di 1, itu ada 5 poin lonjakan. Dibandingkan Bapak Ibu yang posisinya 10, tapi skor awalnya adalah 8. Ini hanya ada 2. Nah, dan skor yang tinggi ini yang ingin dilihat Pak Dirjen, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, saat Pak Dirjen kami bawa ke SMP-nya Pak Arbi, beliau cukup puas. Sore saat briefing kami juga dipuji, Bapak Ibu, bahkan di tim komnya dia berulang-ulang mengatakan dari semua sekolah yang dikunjungi di seluruh Indonesia, baru di SMP Nusantara beliau cukup puas dengan lonjakan yang dilakukan. Dan apa yang kita lihat itu tidak seperti yang sebenarnya, Bapak Ibu. Saat kita melihat tampilan sebuah sekolah bagus, itu belum tentu di dalamnya juga bagus, Bapak Ibu. Karena bisa jadi bagus itu karena kepemimpinan sebelumnya, kemudian kepemimpinan berikutnya jadi berubah. Visi perubahan itu tidak terlalu ada hubungannya dengan di mana kita ada, sekolah kecil atau sekolah besar. Visi perubahan itu tidak terlalu ada kaitannya dengan apakah sekolah itu punya uang banyak atau uang sedikit.
Karena visi perubahan itu lebih berhubungan erat dengan bagaimana komitmen individual, komitmen pribadi kita, komitmen kuat kita untuk melakukan sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Saya di Dinas Pendidikan, kami punya brand. Ada yang tahu? Tahu. Silakan coba, jangan pengawas yang sebut, CGP sebut. Apa brand dinas di dinas kalian? Bergerak cepat, bergerak dengan tepat, bergerak dengan tepat, majukan pendidikan. Bergerak cepat, bergerak tepat, Majukan pendidikan. Ayo sebut sama-sama dong. Bergerak Satu, dua, tiga. Bergerak cepat, bergerak tepat, majukan pendidikan. Visi kita dalam ikon perubahan itu untuk memajukan pendidikan, dan kita semua ada di ritme yang sama. Kita sedang bergerak dan mesti lebih cepat, tapi harus Dan tepat ya. yang harus tepat. Kalau cepat dan tidak tepat, nanti kita keseleo. Itu gimana? Tapi dengan 125 orang buruh penggerak yang hebat, Kota Sorong akan mencapai masa-masa kejayaannya. Sekolah-sekolah akan bangkit, dan saya percaya kolaborasi seperti ini perlu kita lakukan. Mimpi itu penting Bapak Ibu, teman-teman buruh penggerak yang saya banggakan. Ayo jadikan momentum hari ini sebagai kesempatan di mana taruh kuat dalam dasar hati yang paling dalam bahwa perubahan itu bukan dimulai dari kepala sekolah saja, sarana saja, uang atau tempat di mana kita ada, tapi itu mesti menjadi keyakinan hati bahwa saya ingin kuasa yang berubah. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Lokakarya 2 untuk dengan tema visi untuk perubahan lingkungan ajar pendidikan guru penggerak angkatan 12 dan dilaksanakan pada hari ini Sabtu 10 Agustus 2024 bersama-sama dengan Kepala BGP, pengawas dan semua hadir. Kita buka acara ini dengan doa kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita untuk visi perubahan pendidikan Kota Sorong. Acara ini saya buka dengan besok. Yeay, saya dapat nilai 90, dapat nilai 90. Kau nilai berapa? 60. Makanya belajar kau. Waduh. Malas jadi belajar. Belajar tuh lebih keras. Coba lihat nih, nilaiku 90 ini. Nangis kau, nangis. Nangis terus, kuat. Kau lihat nih nilai 90 ini, tinggi kan? Tinggi tidak? Belajarlah, makanya jangan malas. Kenapa kamu menangis? Kamu menangis? Karena ganggu saya itu nilai rendah, nilai 60 di bagi saya. Oke, baik, kamu diam. Ibu akan mencari Rina dan membicarakan hal ini. Tenang ya, Yus. Ikut ini. Kita selesaikan masalah ini. Boleh kamu duduk? Baik. Rina, ibu baru lewati kelas kamu dan ibu melihat Yus menangis. Ibu bertanya kepada Yus, apa yang membuat dia menangis? Dia berkata bahwa kamu mengejek dia karena nilainya yang rendah. Kamu tahu Rina, bahwa apa yang kamu lakukan itu benar Yang nilai-nilai rendah untuk teman-teman saya, dan saya akan minta maaf kepada Yus. Iya Rina, mungkin ibu bertanya lagi, alasan kamu melakukan hal itu kepada Yus karena dasar apa?
Pertama, karena nilainya rendah, jadi saya senang aja ganggu-ganggu Yus, Bu. Saya suka ganggu dia, Bu. Kita semua pastinya pernah berbuat salah, tetapi ibu memohon kepada Rina, lain kali jangan gitu lagi ya. Kan kasihan sama Yus, dia menangis terus sampai dia pulang dia belum diam. Ibu meminta kepada Rina, apa yang harus Rina lakukan untuk mencari solusi